Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator, Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh, Pak, orang yang bikin gaduh kayak gitu, Pak. Jadi yang hoax itu sebenarnya siapa gitu kan? Nih saya kasih tahu ya. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Jauh dong ya? Jauh. Di tempat makan. Itu ada orang, 5 orang diajak makan-makan. Dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut para nelayan Banten mencari Abu Janda yang menyebarkan berita kebohongan. Langsung saja kita simak videonya. Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya, Pak. Orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Bapak? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin, Pak? Ya, kita, Pak. Warga sini, Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya, Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya, Pak? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya, guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu, Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan, Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya, Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini, Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator, Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh, Pak, orang yang bikin gaduh kayak gitu, Pak. Jadi yang hoax itu sebenarnya siapa gitu kan? Nih saya kasih tahu ya. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Jauh dong ya? Jauh. Di tempat makan. Itu ada orang, 5 orang diajak makan-makan. Dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Ya, dikira kita nggak tahu kali. Woi, nelayan Banten tuh pinter-pinter. Ini saya kasih tahu ya. Abu Janda atau Arya Permadi atau siapalah. Ya. Ini Banten nih, Bos. Ente jangan begitu datang ke Banten lantas kayak maling. Izin dulu dong. Bikin konten-konten begitu. Nggak suka, ketemu sama saya di sini di Mau. Habis nonton cuplikan bocor alus Tempo dan perbincangan yang rame di X, aku terus cek website Bumi ATR BPN. Kayak gini nih hasilnya. Kita langsung aja ke Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, terus kita arahkan ke arah laut, dan kita klik, nah ini, hak guna bangunan. Kita klik peta Google, dan ini, laut nih, laut. Dan yang lebih bikin shock lagi nih setelah aku cek Google Earth ya, itu pagar udah ada sejak tahun 2022. Kalau dari citra historis Google Earth, pagar ini tuh udah terpotret satelit sejak Agustus 2022. Kalau ini tangkapan satelit terbaru nih ya, 2024, kita mau lihat lebih dekat nih. Lihat, kalian lihat nggak sih ada kotak-kotak, udah di bidang-bidang, udah di petak-petak, makanya ada sertifikatnya per bidang tanah. Dan apa? Sertifikat hak guna bangunannya itu udah terbit sejak 2023. Kalau kata Menteri ATR Nusron Wahid, pemilik hak guna bangunan itu adalah PT Intan Agro Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau kita cari PT Intan Agro Makmur di Google itu nggak ketemu. Tapi kalau kita cari PT Cahaya Inti Sentosa, ini dia. Ternyata PT Cahaya Inti Sentosa itu adalah salah satu perusahaan yang telah diakuisisi oleh pengembang PIK 2. Jadi, siapa bilang pagar laut tidak berhubungan dengan PIK? Bohong. Batman atau si Coki atau si Abu Janda itu ya, Sandi Kentut. Nih lu lagi ditunggu ya sama orang Banten nih ya. Nih Kabupaten Tangerang. Ayo ngomong. Hai, Batman. Oke. Andi. Kata siapa swadaya? Lu jangan bikin hoax. Nih, nelayan asli Tanjung Pasir. Kagak ada swadaya. Gak ada swadaya. Abu Janda. Abu Janda. Ini jadi hoax mulu lu. Kemarin lu ke Tanjung Pasir ditunggu penelayan. Nih, Batman alias Coki tuh asli nelayan ya. Tuh, Abu Janda.
Yang lu ngomong aja tuh. Nih, lihat asli nelayan nih Provinsi Banten nih. Tuntaskan, habisin semua. Nih ya, Abu Janda tuh. Abu Janda alias Batman alias si Coki alias Batavia ya. Nih, lu nih. Tuh, asli nelayan nih. Lu jangan pada ngebela PIK 2 mulu lu. Ya. Jangan pada ngumpet kepala desa. Nah, iya benar. Kalau RT RW mandor. Nah. Ayo, terus tuntaskan ini Bang Bu. Nah, Jangan ngumpet aja lu. ya. Nih asli nih ya. Nelayan. Adil seberat-beratnya. Pelakunya, siapapun orangnya. Itu Pak, penolakan bagaimana Pak? Tolak nggak nih masalah itu? Kan tolak, kalau menolak kan dia teh. Terus. Nah. Ini Pak, pada nyabut ini ya? Ya Pak. Kok nggak ada yang ngomong ini pada dia ya? Iya benar yang makan lagi nampak. Ini kan ada 3 untuk menyampaikan agama Islam. Pertama adalah dengan menjelaskan dengan dengan contoh ya, hikmah. Yang kedua adalah dengan pembelajaran. Yang ketiga adalah dengan debat. Nah, saya tuh masih menghindari jalur debat ini. Kalau saya. Kecuali Abu Janda waktu di LC dulu. Believe it or not itu nggak direncanain. Nggak direncanain. Jadi waktu itu ini baru saya buka di sini sih. Waktu itu saya bilang pada tim di TV, saya itu cuma mau datang kalau saya lihat itu kondisinya bagus. Dan salah satu kondisi yang nggak bagus adalah saya tuh malas memberikan panggung pada orang-orang yang bermasalah. Jadi saya udah nanya ini siapa aja yang hadir nih. Nah, dan nggak ada nama yang dimaksud. Maka saya mau. Begitu saya datang ada. Jadi ya udahlah. Jadi artinya saya bilang ya udahlah, namanya juga sudah kejadian ya. Tapi kalau saya pribadi, tapi believe it or not juga itu yang paling viral sampai sekarang. Puluhan juta yang nonton. Ya makanya. Artinya kalau saya sih saya tidak mendefinisikan diri saya sebagai seorang pendebat ya, atau tidak mendefinisikan diri saya sebagai seorang apologet kalau misalnya dalam agama Kristen, atau di dalam agama Islam adalah seorang misalnya penjelas agama ya, kepada agama lain. Saya sih belum masuk ke ranah itu sih. Kan biasanya kan orang ketika dia convert itu ada alasan macam-macam. Betul. Alasan dia tahu betul agama semulanya. Benar. Dan dia menemukan keanehan-keanehan, lalu dia cari perbandingannya kayak Kodondi kan. Betul. Tapi ada orang yang tidak pernah tidak pernah mempraktekkan agamanya. Tiba-tiba masuk nilai baru dan dia tertarik dengan nilai baru itu. Benar. Tanpa ada perbandingan. Nah, Ustadz yang mana? Saya termasuk yang kedua kayaknya. Oh, yang kedua. Karena itu Ustadz nggak pernah bicara tentang agama sebelumnya. Benar. Kan? Kalaupun saya berbicara tentang agama sebelumnya hanyalah pengalaman pribadi. Ya, contoh bukan ilmu yang dipelajari secara sungguh-sungguh. Betul. Makanya kemarin ada protes kan, oh Felix ini salah kamar. Loh, saya tuh cerita pengalaman saya. Saya cerita kenapa saya memilih Islam. Nah, pasti ada berkaitan dengan yang tadi. Berarti itu yang kemudian saya katakan bahwa saya bukan seorang ilmiah, saya lebih tertarik kepada Islam ketimbang dengan agama yang lama. Bukan karena perbandingan ya. Betul, tapi fun fact Prof, saya ketika masuk agama Islam, saya merasa bahwa Islam tuh kayak beda dengan agama Katolik, agama saya yang lama. Tapi semakin lama saya mempelajari agama Islam, saya semakin yakin bahwa saya ini dari sumber yang sama. Contoh misalnya Prof ya, contoh yang sederhana. Dulu kan kita anti banget nih, wah dia dibaptis nih. Kan dibaptis itu kan dimandikan Prof. Iya. Nah pertanyaannya di dalam Islam seperti apa sih kalau ada orang mau masuk Islam? Wudhu lah udah suruh. Ternyata ketika ditanya pada Mus'ab bin Umair, dia menjawab dan tentunya dia pelajari dari Rasulullah kan ya. Maka dia berkata ketika ditanya sama orang-orang bagaimana caranya kalau kami mau masuk Islam? Dia berkata kamu mandi, kamu syahadat dan sholat 2 rakaat. Berarti salah satu sunahnya adalah mandi. Mandi apa? Mandi wajib itu. Permandian itu kalau di kita namanya mandi wajib. Sama sebenarnya. Sama-sama puasa, sama-sama kemudian punya sholatnya dan segala macam. Ya cuma bedanya apa ya? Jelas ada beda. Kalau enggak ngapain saya muslim kan gitu kan ya. Tapi maksudnya potensi konflik itu menurut saya melarang memakan babi. Iya betul, sama dan segala macam. Jadi potensi konfliknya sih jauh lebih sedikit sih kalau sekarang. Jadi saya melihat bahwa kayak contoh kayak gini ya Prof ya. Saya melihat bahwasannya orang-orang yang ketika dulu mereka dalam tanda kutip ya mewartakan ajaran agama mereka, yaitu kayak saya ketika saya mendakwakan agama Islam. Karena ini kan satu sebenarnya dari awal sampai akhir. Kita juga mengakui Nabi Isa, kita mengakui Musa, kita mengakui Daud dan segala macam. Nah, dan kita tidak membeda-bedakan mereka, termasuk orang-orang yang beriman di zaman itu, mereka juga bagian daripada kita. Ya makanya ini ada pertanyaan ya. Boleh nggak nitip pertanyaan? Boleh. Katanya soal Kitab Hanok. Pernah dengar ya Kitab Hanok? Oh belum.
Karena itu nggak relevan nanya ke beliau. Itu tanya ko Dendi itu kitab Henok ya. Ya, jangan tanya yang nggak ahli. Tanya ke ko Dendi karena Henok itu kalau menurut ko Dendi katanya sumber Bible dari Bisa Yahudi jadi. itu. Karena orang kalau kayak gitu, Prof, nanti orang-orang sana pasti akan bilang Al-Quran juga nyontek kitab ini kata dia. Iya. Dan memang lebih baik menghindari perdebatan eyel-eyelan. Iya benar. Ya, karena kalau- nantinya jadinya kebencian. Iya, dan tiba-tiba dilaporkan kita. Kebencian berbasis sara. Iya, betul. Gitu. Udah ada saranya kan? Iya, jadi kalau kayak gitu-gitu biar diselesaikan di di meja ilmiah supaya lebih pas. Yang tidak boleh melarang debat itu kan? Tidak boleh, betul. Kalau orang mau berdebat ya silahkan aja ya. Benar. Tapi dengan orang yang berilmu plus yang berilmu. Benar, karena ada banyak orang juga yang mendapatkan hidayah lewat jalur itu. Ya. Dan kita tidak bisa menutup karena memang di dalam Al-Quran diperbolehkan. Ya, misalnya kita fenomena Zakir Naik yang nggak boleh dilarang. Iya benar, dilarang yang kemarin ya. Enggak, di beberapa negara kan Iya. kan dilarang kan. Artinya dia tidak siap untuk adu intelektualitas. Ya. Gitu. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.